Riset, operasi, pengertian, tahapan, model, definisi, tujuan, contoh. Pada mulanya, riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadinya perang, maka terjadi sebuah kebutuhan, ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahan secara strategis. Pengertian riset operasi. Metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya, menggunakan pendekatan ilmiah berupa pemrograman linier. Pada tahun 1937, G.A. Robert dan E.C. William, mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara atau AU Inggris. Kemudian pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Trentine dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi, yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia 1942 sampai 1943, dibentuklah divisi riset analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka memperdalam teknik-teknik yang ada untuk kegiatan perusahaan. Secara lebih khusus, banyak permasalahan dapat terselesaikan dengan menggunakan teknik riset operasi. Riset operasi ialah metode digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya ke dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Modal dalam OR. Penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti, sehingga menjadi suatu fungsi tujuan dengan seperangkat dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model: menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan, menyelidiki hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Riset operasi tersebut meliputi yaitu 1. Linear programming. Menurut Friedrich S. Hiller dan Gerald Z. Lehrbaum, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu fungsi tujuan, menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk maksimasi atau minimasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Fungsi kendala, menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari satu. 2. Penerapan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi secara matematis dari baris-baris penungguan. 3. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan penghabisan jangka panjang. Persediaan adalah
untuk menunjang kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. 4. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang interaksi antar agen, di mana tiap dalam strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda pada setiap agen. 5. Program simulasi atau simulation. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam sesuatu yang nyata beserta keadaan dalam sekelilingnya atau state of affairs. Aksi dalam melakukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat pada karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik ataupun sistem yang abstrak tertentu. Definisi riset operasi. Menurut Operation Research Society of Great Britain, riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintahan, uang, dagang, industri, bahkan pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah, serta bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa uang, ada dan adanya keterbatasan resource atau sumber daya. Model-model riset operasi. Terdapat beberapa klasifikasi model dalam riset operasi. Pertama, model matematik. Model matematik menggunakan simbol-simbol pada matematika dalam penggunaannya. Ada dua model matematik, yaitu model probabilistik, yaitu membahas untuk situasi yang tidak pasti. Contoh, apakah hari ini akan hujan? 2. Model deterministik, yaitu membahas untuk situasi yang pasti. Contoh, 5 tambah 5 sama dengan 10. Selanjutnya, model analog. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Contohnya adalah pada jam dinding, atau jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menit, dan jarum detik. Model ionik. Model ionik merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang ada, contoh pensil, pena, dan lain-lain. Model ikonik dapat diobservasi atau diamati, dipegang atau sentuh, dan dapat dijelaskan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Tahapan umum dalam riset operasi. Ada 5 tahap dalam riset operasi, yaitu 1. Merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. 2. Membentuk model matematis, membuat ke dalam model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. 3. Mencari penyelesaian masalah. Alat analisa pada riset operasi, dipilih alat mana yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 4. Menguji atau validasi model, proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini difungsikan sebagai dasar pengujian validasi dengan memperbandingkan hasil masa lalu dengan masa kini dan harus memberikan hasil yang sama. 5. Melaksanakan keputusan. Langkah menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat pembuatan keputusan. Sangat penting pada langkah ini karena pelaksanaan keputusan memberikan kepastian bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. Pertama, persoalan biaya pemasaran berbagai produk. Kedua, perencanaan produksi. Ketiga, persoalan atau masalah pencampuran. Keempat, persoalan transportasi.
Kelima, persoalan antrian dan inventory. Keenam, persoalan network planning atau PERT. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk penghasilan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja. 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang ada hasilkan masing-masing Rp 80 dan Rp 60. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal? Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Proses, waktu yang dibutuhkan per unit, total jam tersedia, meja kursi perakitan, meja 4, kursi 2, total jam tersedia 60. Pemolesan, meja 2, kursi 4, tersedia 48. Total jam tersedia 48. Laba atau unit, meja 80, kursi 60. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Max sama dengan laba sama dengan 8 kali 1 tambah 6 kali 2 dalam satuan Rp 10.000 dengan kendala 4 kali 1 tambah 2 kali 2 60, 2 kali 1 tambah 4 kali 2 48, kali 1 kali 2 kuadrat 30. Langkah-langkah dalam perumusan model LP. Definisikan variabel keputusan session variabel yang nilainya akan dicari. Rumuskan fungsi tujuan, maksimisasi atau minimisasi. Tentukan coefisien dari variabel keputusan. Rumuskan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing peubah keputusan. Tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Perumusan persoalan dalam model LP. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan X1 dan kursi dengan X2, maka definisi variabel keputusan X1 sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X2 jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap kerja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp 80.000 dan Rp 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis Max sama laba sama dengan 8 kali 1 tambah 6 kali 2 dalam satuan Rp 10.000. Perumusan fungsi kendala pada proses perakitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 4 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam. Pada proses perakitan, waktu yang tersedia adalah 60 jam. 4x1 tambah 2x2 60 sama dengan 60. Kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam. Pada proses pemolesan, waktu tersedia adalah 48 jam. 2x1 tambah 4x2 sama dengan 48. Kendala non negatif. Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif.